Ya Bapak Ibu sekalian, kita menuju pada akhir perjalanan kita di minggu ini. Selama 5 hari, kita mengakhiri pada bab 11 atau sesi ke-11. Sebenarnya ini merupakan satu rangkuman, dan rangkuman itu saya mengetengahkan yang namanya core business atau esensi dari filsafat ilmu. Termasuk juga core business atau esensi dari teologi, dari filsafat, dari bidang manapun. Seperti itulah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paling hanya berapa menit ini kadang-kadang saya sudah tidak lagi banyak menjelaskan pengertiannya, tinggal memberikan contoh-contoh supaya kena dan kita dapat passionnya gitu. Oke. The essence of philosophy of science. Yang juga kita bisa bahas core business. Ini saya ambil dari buku yang saya tulis tahun 2015 yang lalu. Ya, mohon maaf di copy saya begini sehingga coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ini ada Martin Luther, ada John Calvin. Ya. Ini ada seorang Einstein. Ini ada Plato. Ya, ada filsuf. Di sini ada tiga bukan tiga profesi, bukan. Tiga figur yang mewakili tiga rumpun studi. Tiga disiplin ilmu. Yang pertama teolog. Itu saya tempatkan di atas. Walaupun mereka duduk sama tinggi. Lalu ada saintis, ilmuwan. Ini dia, Einstein. Ini juga dia. Dia padukan antara ilmuwan dan ilmu dan filosofis. Ada filsuf, ada Plato. Ya. Sebenarnya inilah maksud saya, bahwa tidak perlu lagi berantem, tidak perlu lagi konflik antara filsafat, sains, teologi. Untuk apa konflik? Itu hanya kebodohan. Kenapa? Karena kita tidak paham rumpunnya masing-masing. Lalu kita memaksakan rumpun kita untuk menjadi rumpun orang lain. Tidak bisa. Ya, kita tahu rumpunnya. Memang only one truth, satu kebenaran saja. Tapi kebenaran itu secara epistemologi dapat dengan mudah dipahami secara filosofis, secara teologis, secara saintis. Itulah maksudnya. Jadi, mulai sekarang berhenti berdebat antar filsafat, teologi, dan sains. Dan kita sudah menghabiskan banyak dana dan energi untuk berantem tapi tidak membuat dunia maju. Peradaban tidak semakin membuat maju hanya karena perdebatan yang bagi saya karena tidak tahu tentang siapa diri kita sebenarnya yang seorang saintis, siapa diri kita sebenarnya seorang teolog, siapa diri kita sebenarnya seorang filsuf. Dan kita harus tahu kamar di sebelah itu. Dalam satu rumah ada 3 kamar. Ya. Dalam satu rumah ada 3 kamar. Kamar pertama filsafat, kamar kedua teologi, kamar ketiga adalah ilmu, pengetahuan, sains. Dan itu dalam satu rumah kebenaran. Dan janganlah kita mengukur kamar di sebelah dengan kamar kita. Mereka nggak punya wifi, tapi punya televisi. Ya, lucu kan? Mereka punya handphone, nggak punya jaringan. Nggak bisa. Ini semua saling satu gitu loh, satu. Teologi memerlukan filsafat memerlukan ilmu memerlukan teologi, dan itu saling memerlukan. Kenapa? Saya tidak mensejajarkan, tapi saya melihat kesatuan, kebenaran yang holistik, yang dapat dipahami dengan namanya integrative theology. You see, satu undangan kepada satu studi teologi integratif. Ya,
Saya sedang mengundang orang. Kiranya bapak-bapak turut diundang. Kalau undangannya lupa, ya kita bertemu di Pulau Doktor. Next ya. Berbicara mengenai integratif teologi, itu Bapak Ibu, saya menyampaikan yang namanya core business. Core business. Atau yang namanya esensi. Core business itu mengenai kinerja. Tapi yang namanya esensi itu berkenaan dengan sesuatu yang menjadi jantung semua ilmu. Entah teologi, sains dengan semua sub-science dan filosofi. Semua pengetahuan itu bertemu pada satu kata namanya worldview. Ya, ada scientific worldview, ada philosophical worldview, ada theological worldview. Inilah ya worldview. Worldview itu adalah cara pandang. Cara pandang yang sudah teruji karena konsistensinya yang didasarkan pada teori atau dasar yang telah teruji pula. Dalam ilmu ada worldview yang memang di luar itu ya bukan ilmu. Ada worldview teologia. Ya di luar itu ya bukan teologia. Ada worldview filsafat. Ya di luar itu ya bukan filsafat. Nah, disinilah sebenarnya kalau orang tahu, nggak perlu debat, nggak perlu saling menyala-nyalakan, nggak perlu juga saling menjago-jagokan. Saya adalah Tuhan kalian. Nggak perlu. Nah, ini poin pertama ya. Bahwa berbicara mengenai filsafat ilmu, itu pasti mengena dengan satu esensi, yaitu worldview. Yang diterjemahkan oleh banyak orang Indonesia namanya wawasan. Saya nggak sesuai itu. Nggak sesuai lah kata wawasan. Karena wawasan dalam bahasa Inggris insight. Saya sendiri yang mengartikan. Baru saya, sejauh yang saya tahu. Karena saya meneliti, belum ada orang yang menulis arti. Ada juga yang mengartikan pandangan hidup. Keliru. Worldview itu bukan pandangan hidup. Ya, tapi view of life. Ya, worldview itu berbicara mengenai cara pandang, bukan sudut pandang. Kalau perspektif sudut pandang, tapi ini cara memandang sama dengan cara berpikir. Disinilah yang membedakan antara ilmu sains, ilmu teologi dan filsafat. Bapak Ibu klarifikasi ya. Saya memberikan filsafat bukan ilmu. Jangan pernah Bapak Ibu ditertawakan orang nanti. Ilmu filsafat, memalukan. Banyak dokter ngomong begitu. Yang benar itu pengetahuan filosofis. Nah, pengetahuan ilmiah, itu sains. Pengetahuan teologis, itu teologi. Jadi jangan alih. Saya juga tidak mengatakan ini. Ilmu teologi, satu sisi. Kenapa? Karena teologi, one side is a science, but another side, theology is a science, is as science. Itu karangan saya kan. Nah, jadi kita jangan salah menyebutkannya. Jadi worldview itu adalah cara pandang. Saya sudah punya cara memandang. Dan itulah perbedaan sukarnya. Maka begini, sebenarnya orang berubah agama itu berubah cara pandang. Bukan hanya berubah KTP. Dangkal sekali. Banyak orang berubah agama, tapi cara pandangnya tidak berubah. Contoh dari Buddha ke Kristen. Ya, tetapi cara pandangnya Buddha. Dia suka memberi persembahan. Ya. Wah, dia rela memberi persembahan besar-besaran. Karena cara pandangnya itu cara pandang Buddha. Nah, itulah. Karena itu, bagi saya, yang mengubah orang menjadi percaya Tuhan Yesus hanyalah Allah sendiri. Roh Kudus.
Karena ini menyangkut cara pandang Allah. Bukan cara pandang Kristen. Cara pandang Allah. Maka itu hanya Allah lah yang mengubah orang menjadi percaya Yesus. Saya dalam dialog, dalam perdebatan tingkat nasional dengan orang yang beragama lain, saya mengatakan bahwa karena mereka sering menuduh orang Kristen suka membuat kristenisasi dengan cara sembako atau memberi bantuan kepada orang-orang yang sudah beragama lain. Maka itu adalah kristenisasi. Saya mengatakan, saya anti kristenisasi. Karena Alkitab pun tidak setuju kristenisasi. Orang jadi percaya Yesus bukan karena kita kristenkan. Tapi karena Allah yang membuat dia menerima cara pandang Allah. Ya, yang membuat cara pandang Allah bukan gereja, bukan pendeta, bukan Stefri. Yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah lah yang membuat orang menerima cara pandang Allah. Wow. Jadi sinilah letaknya, worldview. Ya, Bapak Ibu. Dan biasanya dalam sains itu juga, worldview itu adalah suatu pendirian seorang ilmuwan. Dan semestinya seorang ilmuwan rela dibakar daripada jual hasil ilmunya. Kalau seorang ilmuwan hidup demi menjual teknologi, hasil ilmu pengetahuan, maka kehilangan idealisme, maka dia sudah bukan ilmuwan lagi. Ya, kenapa? Worldview nggak bisa dijual. Ya, oke. Yang kedua, presuposisi. Yang namanya esensi filsafat ilmu, yang kedua yaitu presuposisi. Dan inilah kekuatan berpikir. Dan presuposisi ini adalah bagian daripada worldview. Tidak mungkin presuposisinya bertentangan dengan worldview. Itu aneh. Karena dari mana datangnya presuposisi itu? Dari worldview. Presuposisi adalah satu pemaparan pendirian yang tak berubah-ubah dan mutlak. Ya, satu eksposisi yang memang sudah yang penjelasan final. Itulah final exposition. Itulah presuposisi. Contohnya begini. Mengapa setelah saya percaya, saya menjadi orang percaya, lalu mengapa saya menjunjung tinggi Alkitab? Karena saya memiliki presuposisi bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu pemberian Allah yang tidak ada kesalahan sedikit pun dalam hal penulisan kebenaran. Artinya, apa yang dimasukkan oleh Allah, yang diteruskan oleh penulis, tidak ada perubahan. Arti, makna, tidak. Maka, boleh saja lembaga-lembaga penerjemah Alkitab ada kesalahan teknis istilah salah. Tapi itu tidak mempengaruhi meaning daripada teks itu. Karena itu kita perlu membuat perbandingan tafsiran. Perbandingan versi Alkitab. Ada King James Version, New King James Version, ada New Standard, dan ada American Standard Bible, ada lembaga Alkitab Indonesia. Kita perlu membuat perbandingan terjemahan. Untuk apa? Memastikan kesesuaian. Nah, presuposisi sesuatu yang menjadi kesimpulan awal yang menghentar kita pada kesimpulan akhir. Kalau kita buat kesimpulan akhir, itu karena ada presuposisi pada bagian awal. Seperti itulah. Maka, dan inilah yang menjadi kebiasaan para ilmuwan, para teolog, para akademisi berpikir. Don't talk about anything without presupposition. Don't teach any topics without presupposition.
Don't write any articles without presupposition. And the presupposition mestinya dia came from, itu dihasilkan oleh worldview. Dari presuposisi muncullah pola pikir. Nah, pattern of thinking. Pattern of thinking ini namanya mindset. Mindset ini akan nampak pada cara hidup. Wow, itu satu flow. Dari worldview ke presuposisi, ke pattern of thinking, atau the way of thinking yang juga nampak pada the way of life, sampai kepada lifestyle. Itulah kebenaran, Bapak Ibu. Yang ketiga, analisis dan klarifikasi. Filsafat ilmu yang namanya esensi filsafat ilmu, pasti dia berkenaan dengan atau in term of analysis and clarification. Ya, semua konsep, semua pandangan, semua pendapat itu harus dengan analisis. Dan kita setelah lewat proses analisis, dia bebas. Ya, bebas, tidak ada kotoran. Sama dengan kita mau di airport, harus masuk ke X-ray, dan itu namanya mesin analisis. Bebas hal-hal yang tidak diizinkan dibawa masuk ke ruang tunggu penerbangan atau ke pesawat. Itu lewat analisis. Maka itu seorang pemikir harus memiliki pisau analisis. Bagaimana cara kita memiliki pisau analisis? Harus kuliah, harus belajar, harus baca buku. Saya bisa memiliki pisau analisis dari seorang tokoh, seorang thinker, seorang writer, seorang author, penulis buku. I have pisau analisis. Ya, makin banyak membaca, makin tajam analisis kita. Makin kurang membaca, makin mudah dipotong oleh orang lain. Pikiran kita makin gampang dipotong. Ya, lalu yang kedua dari konteks ini, clarification, making clear. Bagaimana kita kebenaran itu yang sempurna itu dijelaskan tanpa merosot. Clear. Tanpa membesar-besarkan, tanpa mengecilkan dengan istilah dan bahasan emosi. Ya, itu namanya clarification. Making clear. Dan ada juga yang namanya falsification. Saya sudah sempat membahas 2-3 hari yang lalu. Falsification, yaitu memastikan kepalsuan. Kan sama juga dengan memastikan kepastian. Ya kan? Kita dengan menguji falsifikasi, kita memastikan, mengklarifikasi. Dengan menguji klarifikasi, kita memastikan kepalsuan. Tingkat kepalsuannya tinggi atau sedikit. Banyak atau sedikit. Oke? Dan inilah yang namanya core bisnisnya philosophy of science. Ini yang dalam teologi, wow. Sama juga tadi kan, presuposi. Dalam berteologi harus berpresuposi. Don't think theologically any topics without you have no presupposition. And juga dalam teologi pasti analisis. Kalau dalam biblical, analisis teks, analisis genre, analisis sintaks, analisis gramatikal. Oh, banyak analisis historis, historical text, analisis. Siapa bilang teologi tidak sains? Tidak. Ini analisisnya tinggi sekali, sama dengan sastra, sama dengan filsafat. Dan perlu klarifikasi, perlu clear. Sekali lagi, kebenaran itu sudah jelas. Tapi berpikir kebenaran belum tentu benar. Belum tentu jelas. Menjelaskan kebenaran belum tentu jelas. Maka itu di sini bahayanya. Yaitu menambah-nambah, mengurang-urang sampai tidak jelas. Karena kebenaran yang sudah jelas dijelaskan dengan bahasa, istilah, frase yang tidak jelas. Atau dengan logika yang tidak jelas. Tidak saintifik. Ya. Inilah yang membuat kita bagaimana sampai memegang dengan jelas karena kita sudah melewati
Satu proses analisis dan klarifikasi. Yang keempat, yang namanya filsafat ilmu senantiasa bicara soal standar dan prosedur. Ini mengena dengan metodologi. Yaitu pendapat, what standar, apa standar yang kau tetapkan untuk menilai bahwa gereja ini gereja yang bertumbuh pesat. Ya, apa standar yang kita gunakan? Ya, kasihan. Standarnya standar kampungan. Standarnya standar sains, yaitu pada angka-angka. Bertambah jemaat, fasilitas ibadah bertambah, ruangan diperlebar. Wah, minta maaf, dangkal sekali standarnya. Itu biasanya standar yang setan suka juga, mengukur kemajuan gereja. Pada standar-standar numerik, pada standar bilangan. Jadi perlu standar atau patokan. Apa alat ukur kita mengukur kesehatan bangsa kita? Jangan bilang bangsa kita maju. Maju apanya? Oke. Alat ukur kemajuan bangsa apa? Ya, biasanya kalau pragmatis, alat ukur kemajuan bangsa itu diukur pada kemakmuran rakyat. Kalau saya, it's not the first. It's not the first. Karena itu sudah diukur juga oleh bangsa-bangsa di Eropa. Mengukur kemajuan bangsa-bangsa di Eropa, yaitu mengukurnya dengan kemajuan peradaban. Tapi ternyata kehancuran di mana-mana. Jadi kalau ada warga negara Indonesia masih menuntut mengukur kemajuan bangsa kita, dan saya sangat sedih sekali, seorang politisi, tokoh bangsa, masih bicara mengevaluasi kinerja presiden dan menteri-menteri karena melihat karena tingkat kesejahteraan rakyat itu tidak ada kemajuan. Kalau dia bukan seorang filsuf. Dia kasihan sekali, hanya hidup untuk makan dan sejahtera. Kalau saya sebenarnya kesejahteraan kemajuan bangsa ini diukur pada kemandirian. Kemandirian. Pertama, kemandirian pendidikan. Ketahanan. Ya, kemandirian ketahanan. Kemandirian, itu kemandirian. Kalau tidak mandiri, tapi jangan hanya mandiri pangan, itu nomor 2 bagi saya. Ya. Bagi saya kemandirian ideologi, itu yang pertama, yaitu ketahanan. Kemandirian ideologi. Tapi ideologi bangsa kita sedang diobok-obok oleh sejumlah oknum obok-obok. Ya, yang coba egois banget tuh. Dan seolah melupakan sejarah perjuangan Soekarno-Hatta, Syahril, Emil Salim, dan sebagainya. Yang orang-orang yang tidak banyak kepentingan, yang rela menjadi Indonesia, tidak menampilkan keegoisan golongan agamanya. Kita sekarang mau bawa benar-benar perusak bangsa itu. Benar-benar perusak bangsa. Kalau orang seperti ini sebenarnya perlu dibuang di situ pulau yang belum pernah ada penghuninya. Buatlah mereka mendirikan negara sendiri di sana. Jangan di sini. Founding Fathers sudah mendirikan bangsa Indonesia. Jangan diubah lagi oleh keegoisan pribadi dan kelompok-kelompok yang tidak tahu diri dan memalukan itu. Pastilah orang-orang itu buat saya moralnya jelek, agamanya, minta maaf, hanya agamanya itu dangkal sekali karena memperalat agama untuk kepentingan ini atau memperalat bangsa untuk kepentingan agama, pokoknya carut marut lah. Padahal agama itu universal, melampaui bangsa Indonesia. Bagi saya agama Islam bukanlah agama nasional. Kenapa harus menasionalkan agama? Saya nggak setuju loh kalau Kristen, mari kita Kristen ke Indonesia. Itu orang bodoh sekali itu. Karena Kristen itu universal.
Kristen itu melampaui bangsa-bangsa. Kenapa harus mengkristenkan Indonesia? Itu pikiran primitif tuh. Pikiran primitif sekali. Ini bantuan filsafat ilmu Pak Yosef. Kalau bukan filsafat ilmu nggak ngomong begini. Nggak berani ngomong begini Pak. Ya, kalau karena filsafat ilmu ya bukan berani. Substansinya begitu. Ya oke lah. Harus standarnya apa? Lalu prosedur. Ini pun dalam penelitian ilmiah. Standarnya apa kau meneliti? Dan prosedurnya apa? Ada SOP. Standard operational procedure. Prosedur standar. Harus semua itu. Jadi berbicara ilmu, berbicara teologi ya. Karena itu begini, saya tidak pernah membicarakan teologi agama Islam, Hindu, Buddha. Tidak pernah. Karena saya nggak tahu standar prosedur mereka itu apa dalam berteologi ya. Mereka pun jangan coba-coba membahas teologi Kristen. Saya telanjangi. Oh betul saya telanjangi. Kenapa? Wong nggak tahu kok cerewet, nggak tahu kok kritik, nggak tahu kok ngomong. Kita yang sudah belajar teologi 25 tahun aja banyak yang kita nggak tahu, apalagi yang bukan nggak belajar. Itu bagi saya itu orang-orang aneh lah, yang suka menghina agama-agama lain itu orang aneh. Kenapa? Memang betul karena stres lah orang itu tuh. Nah, coba-coba. Ya, saya tentu dengan santun. Coba-cobalah bicara teologi Kristen. Saya pertama tidak mau bicara teologi Islam, Hindu, Buddha. Pertama, saya bukan beragama itu. Nggak santun. Ya, nggak patut. Yang kedua, saya nggak tahu. Ya, yang ketiga, saya nggak percaya. Lah saya dengan tiga ini masa saya mau bicara mau kritik Islam, Hindu, Buddha, teologi yang begini. Enggak patut, enggak ilmuwan itu, enggak teolog. Nah, maka itu saya bilang, kalau ada agama lain bicara teologi ya, ketemu saya, betul-betul saya kulitin. Kenapa? Oh, enggak tahu kok ngoceh banyak. Nah, kalau mau tahu, bertanyanya tanpa kritik. Pak Stefri, bolehkah saya tahu mengapa Maria dikandung Roh Kudus? Saya jelaskan gitu loh. Jangan apa Yesus kok Allah masuk perut. Itu bagi saya itu pikiran kerdilmu, dia terungkap pada omonganmu gitu loh. Ya sudahlah. Maka itu mari kita salinglah yang patut bersikap. Oke. Mengenai standar, contohnya ya, standar nasional pendidikan. Standar SOP-nya penanganan COVID-19 virus. Ada standarnya. Maka itu kalau orang-orang yang sembrono, yang tidak begitu standar, itu bukan orang berpendidikan. Saya malu tiba-tiba, kadang-kadang saya malu ya, lupa pakai masker. Sama ada orang tidak berpendidikan loh. Karena sudah tahu standar operation procedure, lalu saya tidak pakai masker. Wah, saya betul-betul orang yang uneducated, malu, nggak beradab. Maka itu pejabat negara yang tidak menggunakan masker di tempat umum sama juga nggak beradab, nggak berpendidikan. Marilah kita, ini malu loh, karena sudah standar. Cuci tangan. Ya, sudah standar kok. Nah, itu menyangkut etika ya. Nah, bicara mengenai teologi ya. Ada standar teologi ya. Ada standar ilmu pengetahuan, ada standar filsafat. Sudahlah, nggak perlu begaduh, nggak perlu konflik. Ya, oke lah. Ini menarik sekali kalau saya pegang terus. Oke. Yang kelima, yang saya bahas tadi mengenai teologi integratif. Yang namanya substansi ilmu itu namanya itu bicara mengenai apa? Bicara integrasi. Substansi teologi, substansi core bisnis filosofi, ya integration. Semua disiplin ilmu dalam upaya untuk menemukan masalah dan solusi secara komprehensif. Maka kita integrasikan antara sains, logika, filosofi, dan teologi.
dikaji secara integratif. Bapak Ibu. Sama juga, kita menangani bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nggak bisa kalau hanya berdasarkan bidang-bidang tertentu. Harus menyeluruh dan integratif. Maka itu muncullah seperti di handphone saya ada Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini satu bentuk integrasi. Ya, enggak seperti ini repot banget. Ini semua mau bepergian saya soalnya hampir tiap bulan harus keluar. Ya, harus terbang. Ya, di masa pandemi dalam 2 tahun ini, tapi ini kan baru ada beberapa bulan terakhir ini yang Peduli Lindungi. Ini semua integrasi. Kesehatan, perjalanan untuk apa semua sudah di sini. Inilah namanya integrasi. Berpikir integrasi itu satu kekuatan yang luar biasa. Termasuk teologi integratif. Satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Di luar kebiasaan gitu loh. Yang berpikir tunggal, hanya ekonomi, hanya sosial, hanya pendidikan. Oh no. Karena itu kebijakan pemerintah kita termasuk melonggar, memulai membuka datangnya penerbangan internasional, yaitu kebijakan yang diambil itu, ya banyak orang protes juga karena mungkin katanya belum waktunya. Ya bagi saya pemerintah kita sudah mempertimbangkan dengan semua integrasi, memikirkan aspek-aspek apapun, bukan bodoh pemerintah kita. Ya, andai kata ada kegagalan sedikit, ya ditutup lagi, namanya try and error, tidak masalah. Karena kan pemerintah kita itu tahu juga nafas ekonomi kita sudah sesak nafas. Kalau sudah sesak ya pakai alat bantu atau harus buka. Nah ini semua kita banyak kritik-kritik dari anak bangsa karena cenderung melihat hanya dengan satu mata. Hanya ilmuwan, hanya filsafat teknis, harus menyeluruh. Dan ini kekuatan berpikir integratif. Dan itulah yang menjadi fokus kebidangan saya. Bukan kebidanan, bidang. Bukan bidan. Ya. Bidang studi saya kembangkan di situ. Integratif teologi. Nah, kesimpulan. Filsafat ilmu adalah suatu kajian atau suatu studi mengenai ilmu. Mengenai pengetahuan filosofis, teologis, saintifik. Berdasarkan ontologi, epistemologi, dan logika berkenaan dengan worldview, presuposisi, analisis, ya, standar prosedur, prinsip integrasi untuk menyatakan kesatuan, keutuhan, kebenaran yang memengaruhi dunia seutuhnya. Wow. Kalau kebenaran integratif ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia, saya waktu pasca reformasi ya, tahun 1998, 89 ya. Ya, 89 98, 99, 2000. Banyak komentar, ada budayawan, ada ekonom, ada politisi, militer, bicara mengenai krisis bangsa waktu itu hanya dari sudut keilmuannya masing-masing secara parsial, maka siallah hasilnya. Tetapi setelah belajar di kegagalan sial ini, mulai ada integrasi. Nah, itu kekuatan. Berpikir secara utuh. Mari Bapak Ibu. Kebenaran Alkitab itu dari sejumlah kitab-kitab, ya, seluruh 66 kitab Alkitab, 66 kitab Alkitab. Satu Alkitab, 66 kitab, Kejadian sampai Wahyu. Itu integratif. Ya. Tidak ada pertentangan. Semuanya konsisten. Tidak ada pertentangan.
pertentangan itu ada pada orang yang tidak tahu Alkitab. Yaitu orang-orang yang beragama lain yang suka mengkritik Alkitab. Gini, seperti waktu saya di Universitas Brawijaya. Pasti pendeta Lumintang ini, selalu saya bilang, Pak, Bu, pertentangan itu ada pada pikiran ibu, bapak, bukan pada Alkitab. Karena ibu menggunakan cara pikir agama ibu untuk membaca Alkitab. Keliru, Bu. Demikian juga kalau saya menggunakan cara pikir Kristen saya membaca Al-Quran, ya salah. Nggak perlu, nggak boleh begitu. Ini pun bantuan filsafat ilmu. Tahu diri gitu loh. Yang tidak berfilsafat ilmu, nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Kalau mau dipermalukan, silakan membuang filsafat ilmu. Nah, itulah indahnya filsafat ilmu, Bapak Ibu. Ya, demikianlah Bapak Ibu presentasi saya pada sesi yang ke-11 ini di hari yang kelima. Sekian, terpujilah Tuhan. Terima kasih.